Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sekalian, dalam kesempatan kali ini karena waktu ya, sebentar lagi zuhur ya, saya ingin menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan atau menggarisbawahi dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, Habib Hussein bin Hamid Al-Attas, dalam masalah at-tabanni, dalam masalah pengangkatan anak. Ya. Yang pertama ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentolerir segala kebiasaan yang baik yang sudah ya dilakukan. Misalnya bangsa Indonesia ini sebelum datang Islam adalah orang-orang yang ramah, gotong royong, satu sama lain, saling bantu membantu. Ketika datang Islam, sesuai apa-apa yang baik, sesuai dengan petunjuk Allah, itu tidak dilarang. Itu bahkan ya dianjurkan untuk dilanjutkan. Itu bahkan diperintahkan untuk dilanjutkan. Tapi ketika ada sesuatu yang menyimpang, itu harus diluruskan. Itu harus diluruskan. Di dalam surah Al-Ahzab tadi sudah dijelaskan ada kebiasaan jahiliyah. Yang pertama adalah orang jahiliyah kalau dia sudah bosan dengan istrinya, tapi dia nggak mau melepaskannya, dia nggak mau menceraikannya, dizihar. Tadi ada istilah zihar, yaitu menyamakan istrinya seperti ibunya. Artinya orang kalau dengan ibu kan nggak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Ya, istrinya ini artinya dibiarkan terkatung-katung, dianggurin gitu, nggak disentuh. Nah, si istri ini ya kalau diceraikan kan bisa menikah dengan orang lain seperti itu. Tapi enggak, ini kebiasaan jahiliyah seperti itu. Ini adalah perbuatan zalim. Ya, terkenal ucapan yang mereka ucapkan biasa dahulu, yaitu dengan mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau sekarang bagiku seperti punggung ibuku. Ini ucapan ini bukan muji ya. Kalau orang muji istrinya itu, oh masakannya enak seperti ibu saya, oh jalannya seperti ibu saya, seperti itu. Kalau dia itu nggak masalah, itu bukan zalim ya. Sering ini disalahartikan, enggak boleh ente ngomong begitu, ntar jadi haram ente berhubungan suami istri. Enggak ya. Kalau memuji istri enggak apa-apa. Kenapa dilarang ada Allah zihar? Karena di sana ada kezaliman. Ya, karena di sana ada kezaliman, oleh karena itu bagi yang mereka menzihar istrinya harus dia batalkan zihar itu dengan bayar kifarat, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan dan pakaian kepada 60 fakir miskin seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu juga kebiasaan mengangkat anak. Ya, ini juga terjadi zaman jahiliyah dan sekarang juga ada orang yang mengangkat anak seperti itu. Ini adalah perbuatan baik, mengangkat anak itu, mengurusin anak, apalagi kadang-kadang dari bayi diurusin, diberi makan, pakaian, pendidikan. Ini adalah perbuatan baik. Ya, dan Allah tidak akan hilangkan itu. Apakah nanti kalau sudah akhirat sama enggak seperti orang kan dia enggak punya anak misalnya. Ya kalau ada orang yang punya anak, anaknya akan mendoakan, itu juga anak asuhnya sama nantinya. Seperti dalam surah Yasin, ya, nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan orang yang mati dan kami tulis atharahum, kami tulis bekas-bekas perbuatan baik mereka, bekas-bekas perbuatan mereka. Jadi atharahum di sini salah satunya adalah itu tadi. Kita pernah melakukan apa, beramal jariah, kita pernah mendidik orang, kita pernah membantu seorang menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang berilmu. Itu semua jadi ala athar. Itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Mustahil Tuhanmu itu lupa. Jadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mengangkat anak ini ada kebiasaan yang salah. Yaitu ketika menasabkan anak yang bukan anaknya ini, bukan dari anak biologisnya, dinasabkan kepada bukan bapaknya. Nah, ini yang diluruskan. Ya, mengangkat anaknya tetap itu adalah perbuatan bagus, perbuatan baik, perbuatan amal jariah yang akan mengalir nanti ya pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Akan tetapi yang dilarang, yang dibatalkan dari adat jahiliyah tadi adalah menasabkan seseorang kepada bukan bapaknya. Jadi harus disebutkan, makanya anak Zaid bin Haritha dulunya asalnya disebutnya Zaid bin Muhammad. Ya, setelah turun ayat ini dalam surah Ahzab maka dikembalikan sebutan ayahnya Zaid bin Haritha seperti itu. Lalu bagaimana kedudukan anak ini dalam warisan? Ya, dalam warisan karena tadi juga sudah disebutkan ayatnya wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Orang yang memiliki hubungan rahim itu lebih utama sebagian dengan sebagian yang lain di dalam ketentuan Allah. Anak angkat ini ya, anak asuh ini tidak mendapatkan warisan secara hukum waris. Akan tetapi anak angkat ini bisa mendapatkan bagian dari harta bapak angkatnya yaitu melalui wasiat. Ya. Jadi seorang yang sayang sekali dengan anak angkatnya, yang dari kecil dia asuh, ya, dia urus, dia didik, hubungannya sudah sangat dekat. Anaknya pun mencintainya. Jangan lupa, ya, dia itu menulis wasiat, ya, sebab nanti kesian. Sebab ada yang datang ke saya ketika menanya masalah waris, juga menanya masalah ini. Dia punya anak. Ya, anak asuh karena dia nggak punya anak. Jadi ya itu harusnya itu menulis wasiat. Ya, wasiat untuk anak asuhnya ini ya, kalau mengambil dari riwayat hadis itu nggak boleh, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga ya, wasiat itu. Atau di dalam Al-Quran disebutkan wasiyatan ghaira mudhar. Wasiat yang tidak memberikan masalah bagi ahli waris. Arti walaupun seorang nggak punya anak misalnya, tapi dia kan punya saudara. Nah saudara itulah yang menjadi ahli warisnya. Nah tapi wasiat ini tadi ya nggak boleh sambil diberikan semuanya kepada anak asuhnya atau anak angkatnya sampai ahli warisnya misalnya nggak dapat. Nah, ini nggak boleh ya. Oleh karena itu sesuai dengan hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit, dia mau berwasiat seperti itu. Ya, untuk hartanya ini pertama dibilang 2/3 hartanya dia mewakafkan. Ya, diwakafkan atau diberikan kepada orang itu sama saja, yang penting wasiat. Ya. Rasulullah bilang jangan. Oh kalau gitu setengah deh, separuh ya Rasulullah, separuh hartanya saya akan wakafkan. Juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Oh kalau begitu diturunin lagi, 1/3 deh ya Rasulullah. 1/3-nya aku akan wakafkan, aku akan sedekahkan. Atau misalnya tadi, aku akan berikan kepada anak angkatku. Rasulullah SAW sudah katakan, kemudian katakan begini, 1/3 juga utah itu sudah banyak, itu sudah cukup banyak. Sungguhnya kamu, kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu baru mempunyai anak perempuan.
sungguhnya kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta sama orang. Jadi boleh kita ada semangat, misal bersemangat untuk bersedekah, bersemangat untuk wakaf, tapi juga jangan melupakan ahli waris seperti itu. Jadi bagi anak angkat di sini, ya, secara hukum waris memang tidak dapat, tapi dengan hukum wasiat, ya, orang tua angkat itu bisa memberikan wasiat untuk anaknya tersebut, ya. Hendaknya ini wasiat ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditulis, jangan tidak ditulis ketika seorang sudah sudah mendekati ajalnya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita yang tadi ini bermanfaat, dan insya Allah seperti biasa kita akan bagikan rekamannya. Dan karena ini adalah ilmu yang cukup penting, yang banyak juga disalahpahami ya oleh umat Islam secara keseluruhan. Mohon kiranya Bapak Ibu juga bisa berbagi kepada saudara-saudara dan teman-teman gitu kan ya, supaya ilmunya menyebar dan bermanfaat. Dan insya Allah khusus mengenai warisan ini, ilmu warisan ini, ilmu faraid ini, yang kurang terlalu disukai sama anak-anak pesantren yang tradisional, karena dianggap pelajaran yang susah. Kalau sama anak-anak kita yang sekarang nih kayak matematik, susah gitu ya. Jadi, nah itu di pesantren tradisional kurang begitu diminati, kurang begitu disukai. Padahal kalau kita menuruti bagaimana cara dan pembagian waris menurut Al-Quran, sebagaimana Abah sudah belajar dari guru-guru kita, Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah, itu kita bisa pahami dalam setengah hari. Sedangkan di pesantren ini adalah ilmu 1 semester, 6 bulan. Ya. Nah oke lah, tentunya akan berbeda belajar dalam 1 hari atau setengah hari dibandingkan dengan 6 bulan, pasti beda ya. Cuman maksudnya adalah bahwa ini enggak sesulit yang dibayangkan kalau kita betul-betul mengikuti apa yang dijelaskan menurut Al-Quran, dan tentunya oleh orang yang memahami Al-Quran itu, yaitu guru-guru kita ya. Nah insya Allah kapan-kapan kita adakan semacam kuliah gitu ya, tentang bagaimana waris itu, pembagiannya, hukum-hukumnya bagaimana, contoh-contohnya bagaimana. Insya Allah kita adakan di sini kapan-kapan insya Allah ya. Bulan depan. Oke, insya Allah kalau begitu kita jadwalkan untuk bulan depan insya Allah ya. Nanti kita tim dari Baituna mohon dibantu ya, disiapkan untuk slide-nya dan sebagainya. Nanti ada materi dari Ustadz Hamzah yang kita bisa sama-sama pelajari. Oke? Ya begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.